thanks to God, tahun 2022 sebentar lagi sudah ada di depan mata. Kita akan menutup tahun ini dan kami bersyukur karena Teraskeet Hotel Jakarta Managed by Dafam, ya, hotel yang saya pimpin, itu bisa membuahkan hasil yang cemerlang. Kami memiliki optimis dan kami punya tekad yang kuat bahwa tahun 2023 industri perhotelan akan kembali bangkit, industri pariwisata akan kembali bangkit. Karena itu kami sudah mempersiapkan diri kami sejak sekarang ini. Kami akan melakukan dan akan memberikan pelayanan yang terbaik dari segala sisi buat klien, buat customer, buat tamu Teraskeet Hotel Jakarta Managed by Dafam. Dan kami sudah siap untuk membuat program-program terbaik untuk masyarakat Jakarta tentunya. Dan dari sini kami pun punya tekad bahwa kami akan menjadi hotel pilihan utama, pilihan terbaik, dan menjadi tempat favorit bagi setiap pelaku perjalanan bisnis maupun yang liburan ke Jakarta, atau semua family, atau semua yang mencari tempat penginapan terfavorit di kota Jakarta. Kami bertekad kami akan menjadi pilihan nomor 1, apalagi khususnya di daerah Jakarta Timur. Challenging ketika ada di lingkungan tim yang semua didominasi oleh laki-laki, apalagi kalau mau dibilang umurnya semua lebih tua dari saya. So challenging. Namun saya menempatkan diri saya sebagai orang yang paling tidak tahu apa-apa. Saya sebagai orang yang ingin belajar banyak. Jadi saya coba membangun komunikasi. Pertama tentunya kami memiliki grup WhatsApp. Kemudian kami setiap hari sudah ditentukan jadwal untuk morning printing. Itu adalah wadah atau ruang untuk kami, saya dan departemen head saya, bertukar pikiran. Kemudian kami menuangkan apa saja yang terjadi, atau mungkin ketika menemui masalah kami mencari solusi lewat table itu. Kemudian ketika kami ingin melakukan improvisasi atau inovasi terhadap suatu produk, nah, apa yang akan kami lakukan? Kami adakan semuanya lewat morning briefing tersebut. Kemudian saya pribadi, pasti saya sudah membuat timetable saya sendiri, kapan saya harus ada intens komunikasi dengan manajemen saya, dengan head of department. Dan saya sudah buat kapan saya harus melakukan kunjungan langsung ke masing-masing department. Saya turun langsung ke lapangan, sehingga saya pun bisa tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, dengan itu saya bisa tahu dan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Apa yang harus kita solusikan untuk kemajuan dan untuk kelancaran operasional ke depannya. Dan karena saya cewek sendiri, jadi memang saya juga belajar bagaimana cara berkomunikasi. Dan saya belajar itu tentunya selain dari mengenal diri sendiri, ya otomatis saya juga banyak bertanya dan saya melihat bagaimana sih karakter dari masing-masing departemen head saya. Dan dari situ saya coba bagaimana menempatkan posisi saya dan bagaimana saya the way I communicate with berbeda-beda karakter, berbeda-beda orang itu seperti apa. Dan thanks to God, selama saya menjabat sebagai general manager, komunikasi di kami itu selalu smooth. Kami saling support satu dengan yang lainnya dan kami sepakat untuk lebih bertumbuh, lebih berkembang ketika kami bekerja secara bersama-sama. Tips buat para generasi muda, milenial khususnya perempuan, apalagi yang bekerja di industri hospitality. Jangan pernah takut melangkah, jangan pernah takut bermimpi. Mimpi itu gratis. Jangan takut membayangkan pekerjaan seorang general manager. Itu menakutkan, Kak.
itu penuh beban berat dan itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. No, itu semua ternyata salah bagi saya. Karena saya sudah menjalani itu dan ternyata menjadi general manager ya bisa kita hadapin, bisa kita jalanin, asalkan memang ya kita punya niat yang tulus, kita punya kemauan keras, kita punya high motivasi, dan tentunya passionate terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, dengan ini pasti kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan sebaik. Sebagai newcomer, seorang GM, tentunya saya masih banyak kekurangan ya dari sisi ilmu. Jadi tidak seperti dengan GM-GM senior lainnya yang sudah expert. Saya pasti akan berusaha secepat mungkin untuk mengupgrade diri saya dari sisi yang melatih diri saya, kemudian dari sisi knowledge itu saya dapatkan dari pertama saya punya buku panduan GM, itu diberikan oleh former GM sebelumnya. Itu buku panduan itu memang menjelaskan secara details apa tugas dan tanggung jawab seorang general manager, kemudian per departemen memang sudah disusun, sudah ditulis dengan se-epic mungkin apa yang harus dilakukan. Kemudian dari situ ada financial outlook seperti apa, ada dari sales objektifnya bagaimana, kemudian dari investment return seperti apa, itu ada di buku panduan seorang GM. Saya belajar dari situ, kemudian saya banyak bertanya dan banyak melakukan sharing dengan GM-GM yang sudah senior tentunya. Selain itu juga saya banyak bertanya kepada departemen atau kepada head office kami, karena kami punya head office yang di situ ada board of director, ada CEO, ada general manager of operation. Jadi saya banyak bertanya, dan tim adalah tempat saya belajar untuk mengupgrade knowledge dan mengupgrade skill saya. Di samping itu tentunya seorang GM memang dituntut untuk memiliki mental yang sangat kuat. Kalau mau dibilang harus baja mentalnya. Karena GM itu memang dia mendapat begitu banyak tekanan, ya, tekanan dari sisi dari segala sisi kalau mau dibilang. Nah, untuk membuat supaya saya kuat dan untuk membuat mental saya agar tetap ya strong menghadapi semua tantangan itu, saya belajar, melatih dan mengupgrade karakter saya. Nah, karakter itu saya bangun dari apa? Pertama saya ya menyadari, saya mengenali apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan dari diri saya pribadi. Kemudian saya pun banyak dan hobi mendengarkan motivasi-motivasi. Saya dengar dari YouTube atau saya dengar podcast yang berbicara motivasi atau pembangunan karakter. Kemudian saya banyak membaca quotes-quotes yang saya rasa oke, ini membangun saya, terlebih khusus membangun mentality saya dalam bekerja. Nah, itu adalah hal-hal yang saya lakukan dan setiap hari saya lakukan karena saya mau ya saya menjadi benar-benar GM yang benar-benar siap ada di role saya. Kemudian selain karakter ya saya tentunya mau belajar menjadi orang yang dikenal suatu saat. Kita tentunya banyak yang menjadi orang yang dikenal sebagai dia orang yang baik, atau dia orang yang pinter, orang yang banyak memberikan insight kepada orang lain sehingga membantu orang lain untuk berkembang. Nah, saya pun mau dikenal sebagai orang yang bisa membantu orang lain sukses. Dan selain membantu orang lain sukses, saya mau dikenal sebagai seorang leader yang gaya kepemimpinan itu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Karena menurut saya segala sesuatu itu, apapun tantangan, rintangan terbesar apapun, kalau kita melakukan segala sesuatu dari hati dan penuh cinta, pasti semuanya akan terlewati dan semuanya akan terasa ringan. Karena saya selalu bahagia dan saya selalu mengingat karakter dari seorang Mother Teresa.
Dan ada suatu quotes-nya itu yang sangat-sangat memberkati saya, dan saya rasa itu harus saya lakukan, harus saya hidupi setiap hari. Quotes-nya berbunyi seperti ini. Not everyone can do a great things, but we can do a small thing with a great love. So, untuk para generasi muda, saya masih umur 35 tahun, dan saya rasa ini adalah pencapaian dan prestasi saya, karena di umur 35 tahun saya sudah menduduki posisi General Manager. Saya percaya pasti teman-teman generasi muda, khususnya yang sementara ada di dunia hospitality, ya, untuk terus berkarya, terus maju, dan kejar cita-cita kalian. Buatlah dan lakukan yang terbaik. One day kalian akan menggantikan posisi saya.